Salam saudara-saudara, ketemu lagi dengan sahabat Bapa untuk kita kembali mendengarkan renungan hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan membantu kita memiliki suatu pemahaman yang lebih lagi akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allahku, aku ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami, segala syukur sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan renungan yang ingin saya bawakan Tuhan, supaya Tuhan kami meminta Engkau Tuhan membukakan mata pikiran kami, mata rohani kami, supaya kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kuserahkan renungan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Renungan kali ini saya beri judul dengan Tuhan selalu mengawasi kita. Ayat Alkitab sebagai dasar renungan ini saya ambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 2. Begini bunyinya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Demikian firman Tuhan. Hari ini dari berita televisi saya melihat atau mendapatkan kabar bahwa beberapa restoran meminta pelanggan mereka untuk memberikan rincian kontak mereka untuk tujuan pelacakan COVID-19. Banyak orang yang menolak untuk memberikannya karena kekhawatiran bahwa informasi itu akan jatuh ke tangan orang yang salah atau tidak bertanggung jawab. Memang di Australia contohnya, dan juga negara-negara barat lainnya, orang sangat menghargai kerahasiaan pribadi atau privasi. Orang pada umumnya tidak senang jika ada orang lain yang ingin tahu apa yang dianggap rahasia pribadi. Seorang pria yang ditanya oleh para wartawan, apakah dia khawatir dengan adanya permintaan restoran itu. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak, saya tidak khawatir sama sekali. Saya seorang Kristen dan saya sudah biasa diawasi setiap saat." Saya agak kaget dengan jawaban pria ini, karena jarang orang Australia yang mengaku di depan umum bahwa ia adalah orang Kristen, seorang pengikut Kristus. Apalagi mengaku bahwa ia diawasi setiap saat. Jawaban pria ini mungkin tidak dapat ditangkap oleh masyarakat umum. Diawasi oleh siapa? Di Australia, orang Kristen beruntung karena bebas melakukan ibadahnya. Tidak ada petugas pemerintah atau polisi yang mengawasi mereka. Banyak orang mungkin tidak tahu bahwa pria ini menyatakan bahwa ia diawasi oleh Tuhan setiap saat. Tetapi pada pihak yang lain, mungkin juga tidak semua orang Kristen sadar atau mau memikirkan bahwa Tuhan mengawasi tindak tanduknya setiap saat. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan menyelidiki dan mengenal pemazmur. Tuhan tahu kalau ia duduk atau berdiri, dan Tuhan mengerti pikiran dari jauh. Mazmur 139 memang sepenuhnya didedikasikan kepada Tuhan yang Maha Tahu. Bagi mereka yang tidak mengenal Tuhan, kenyataan ini mungkin dianggap keterlaluan begitu, ataupun lebay kalau bahasa sekarangnya. Mereka tidak ingin Tuhan mengawasi mereka. Seperti Adam dan Hawa, manusia cenderung ingin melakukan yang disenanginya tanpa sepengetahuan atau
seizin Tuhan. Dan jika mereka sudah berbuat dosa, mereka akan berusaha menyembunyikan diri mereka dari mata Tuhan. Ini tentunya suatu usaha yang tidak mungkin berhasil. Kita lihat pada Amsal 5 ayat 21 sampai 23. Bunyinya seperti ini. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Maaf, saya ulangi. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Dari ayat-ayat di atas jelas terlihat bahwa segala tingkah laku dan perbuatan manusia diawasi oleh Tuhan, baik orang Kristen maupun orang yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya tidak bisa luput dari pengawasannya. Ia tahu jika ada orang yang ingin berjalan sendiri untuk mengikuti keinginan hatinya. Ia tahu bahwa orang-orang sedemikian akan tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam dosa. Orang yang sedemikian akan menerima hasil perbuatannya sendiri yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mereka tidak akan mempersalahkan Tuhan yang membiarkan mereka untuk berbuat dosa. Mereka tidak dapat mengatakan bahwa Tuhan sudah mengawasi mereka dan menetapkan mereka untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak bisa seperti itu. Sebaliknya, mereka semestinya sadar bahwa Tuhan mengawasi segala perbuatan mereka. Dan karena itu, seharusnya mereka tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Paling tepat tidak memakai kata mereka ya. Paling tepat mungkin kita pakai kita. Kita seharusnya tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan orang Kristen? Adakah gunanya bagi kita jika Tuhan mengawasi segala segi kehidupan kita? Tentu saja Tuhan yang Maha Kuasa mengasihi orang-orang yang taat kepadanya dan mau mengarahkan mereka ke jalan yang benar dan membimbing mereka sehingga makin hari mereka makin disempurnakan di dalam Dia. Dia siapa? Dia yaitu Tuhan atau Allah. Sekalipun keadaan dunia berubah menjadi kacau dan masalah datang bertubi-tubi, Tuhan mengawasi dan menjaga hidup kita senantiasa. Baiklah, pada pagi ini, adakah kerisauan dalam hati Anda, dalam hati saudara? Tidak adakah orang yang mengerti perasaan dan keadaan Anda? Tidak adakah orang yang bisa menolong Anda? Tidak adakah teman yang bisa dipercaya? Mungkin saudara berusaha menyembunyikan duka lara dari pandangan orang lain. Biarlah kita sadar bahwa kita tidak dapat tersembunyi dari pandangan mata Tuhan. Tuhan melihat setiap orang, dan bagi mereka yang percaya kepada Dia, Tuhan mengawasi dengan matanya yang penuh kasih untuk melindungi dan menguatkan mereka. Mata Tuhan juga mengawasi umatnya yang tersesat. Sebagai gembala yang baik, Tuhan memanggil mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Demikian renungan dan firman hari ini. Semoga renungan dan firman
hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.